Kenapa Ustaz sebut terus Darul Fikri? Memang dia setiap 10 menit diulang terus. Barulah dia akan membaca kitab. Kitab apa yang dia baca? Dari mulai bawah Matan Al-Ajurrumiyah, naik ke atas Kawakib Durriyah, naik ke atas Alfiyah Ibnu Malik, naik ke atas Syarah Ibnu Aqil. Dari mulai paling bawah akidahnya, Aqidatul Awam, naik ke atas Jala'ul Afham, naik ke atas Al-Husulul Hamidiyah, naik ke atas Ad-Dasuqi ala Ummil Barahim. Fikihnya dari mulai bawah sekali. Apa dia? Matan Takrib, naik ke atas Fathul Qarib, naik ke atas I'anatul Talibin, naik ke atas barulah kitab-kitab yang besar, Majmu' Syarah Muhazzab, Al-Muhall Al-Mahalli dan lain sebagainya. Siapa gurunya? Langsung dari pesantren Mustafawiyah yang didirikan oleh Syekh Mustafa Husain tahun 1912, pesantren terbesar di Sumatera dan tertua. Jadi sanad kitab dari pesantren Darul Fikri ke Mustafawiyah. Ini cara mengusir drone ini, mesti diselawatkan. Insyaallah pergi dia ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi kan betul kan, hilang dia kan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Nah, begitu caranya kalau ada drone mengganggu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2018 Ustadz Abdul Somad datang kemari. Sekarang sudah tahun 2023. 19, 20, 21, 22, 23. Berapa banyak orang kaya-kaya yang selama 5 tahun ini tak peduli dengan pesantren Darul Fikri? Apakah pesantren Darul Fikri ini mati? Hidup. Yang mati siapa? Orang kaya yang pelit itu mati dia. Siapa orang dari Selat Panjang, orang Riau yang tak peduli dengan Darul Fikri dari 2018 ke 2023? Darul Fikri tetap berkembang, Darul Fikri tetap besar. Allah yang menjaganya. Jadi jangan sangka kalau tak karena aku, kalaulah bukan karena duitku, kalaulah bukan karena tanahmu. Kita semua milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma. Ustaz Abdul Somad dulu yang meletakkan batu pertama, Ustaz Somad yang buat iklan, Ustaz Somad yang meresmikan, Ustaz Somad yang ceramah. Abdul Somad datang kemari menumpang tuah ke Darul Fikri. Kalau saya mati, itu titel tadi yang disebutkan sepanjang-panjang tahap apa itu, tinggal satu yang belum, almarhum. Tak ada gunanya itu. Ijazah yang bertumpuk-tumpuk tuh kalau mati tak dibawa. Pertanyaan malaikat bukan disertasi yang 600 halaman, bukan tesis yang 300 halaman. Balik ke pertanyaan MDA. Man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma imamuka, ma kiblatuka, man ikhwanuka. Tapi jangan gara-gara ini lalu adik-adik tak mau kuliah. Jadi pas ditanya sama emaknya, nanti kau tamat Darul Fikri mau kuliah kemana nak? Mau ke Mesir, mau ke Maroko, mau ke Madinah? Tak usah lama, kata Ustaz Somad, kita pun mati juga nanti tak ada gunanya. Ini kita mau cerita bahwa ini perjuangan mesti terus dilaksanakan. Beberapa bulan yang lalu datanglah beberapa anak muda ke rumah. Saya tanya, ini anak muda ini dari mana Pak? Dari pesantren. Sudah tamat? Iya Pak Ustadz, tolong kasih motivasi ya Pak Ustadz. Ya. Kalian udah tamat pesantren? Udah Pak. Kau mau melanjut kemana? Nggak tahu. Kau mau lanjut kemana? Kamu lanjut kemana? Masih banyak pikiran. Saya bilang, kau balik ke rumah, nikah aja lah.
jelas lagi hasilnya. Balik ke rumah tanam sawit 3 bulan ini, 3 tahun ini insya Allah buah pasir. Saya dulu kelas 3 SMP, kelas 3 sanawiyah, habis sholat subuh datang saya ke rumah imam Masjid Raya Medan, namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Assalamualaikum Syekh Jalaluddin. Waalaikumsalam. Bukanya pintu, tengoknya anak kecil kelas 3 SMP. Kau siapa? Aku Abdul Somad Syekh. Masuk dalam. Mau apa? Aku mau ke Arab Syekh. Saya tak tahu Mesir, tak tahu Makkah, tak tahu Maroko, yang penting Arab. Kau mau kemana? Aku mau sekolah ke Arab. Kau kelas berapa? Aku kelas 3. Kau balik dulu, sekolah dulu. Sekarang baru saya terpikir, seandainya ada anak kelas 3 SMP datang ke rumah saya, lalu nanya, Ustadz, aku mau sekolah ke Arab. Kau mengigau. Saya kelas 3 SMP sudah berpikir aku ini nanti mau kemana. Jadi kalau ada anak pondok sudah tamat kelas 6 tak tahu mau kemana, ini berarti tidak berpikir. Ini pasti bukan alumni Darul Fikri. Karena semua pikiran-pikiran itu di sini tempatnya, Darul Fikri. Berpikir mau kemana. Saya berpikir aku mesti S1. Tamat S1 aku mesti S2. Tamat S2 aku mesti S3. Kalau sudah dapat ku nanti 3 ijazah S1, S2, S3, LC, MA, doktor, aku akan jadi dosen di Malaysia, di Brunei Darussalam. Kalau aku jadi dosen, aku dapat gaji, aku dapat duit, aku mau membahagiakan orang tua. Tak pernah saya berpikir cita-cita mau jadi ustadz ceramah di depan Pak Bupati, orang ramai, tak pernah. Yang terpikir saya cuma satu, aku mesti sekolah, aku mau jadi dosen, aku mau membahagiakan orang tua. Bahagiakanlah orang tua. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang. Yalah enaklah Ustadz Somad berangkat ke Mesir, berangkat begini begono. Di Mesir saya 4 tahun tidak pernah pulang sekalipun. Adik-adik nanti kalau dapat beasiswa ke Madinah, ke Makkah, ke Mesir, ke Maroko, siap 4 tahun tak pulang? Mulutnya bilang siap, kepalanya menggeleng. Siap. Kadang anaknya siap, emaknya pula tak siap. Bu, anak ibu dapat beasiswa bu. Kemana? Ke Mesir. Ada tiket pulang? Tak ada. Berapa tahun baru pulang? 4 tahun. Kalau sayang sama anak, lepaskan dia sejauh mata memandang. Dia akan terbang. Di hari petang dia akan pulang untuk membangun Meranti, untuk membangun Selat Panjang. Karena kami ini masa lalu. Saya waktu dibawa Ustadz Fauzi duduk di atas sampan, mata saya ke dalam air. Yang saya pikirkan adalah macam mana caranya memfotokopi Ustadz Fauzi ini supaya ada Fauzi 1, Fauzi 2, Fauzi 3, Fauzi 4. Yang satu dibawa ke Bagan Benio, yang satu dibawa ke Talang Mama, yang satu dibawa ke Suku Akit, yang satu dibawa ke pedalaman, yang satu dibawa. Karena pengalaman saya masuk hutan keluar hutan, kita tidak punya orang untuk berdakwah. Berdakwah di kantor dinas, kantor bupati, kantor gubernur banyak yang siap. Tapi berdakwah dari hutan ke hutan, dari pulau ke pulau tak ada. Ini adalah buah daripada dakwah Ustadz Fauzi. Allahu Akbar. Lama saya berpikir, macam mana caranya mengkloning Ustadz Fauzi ini. Diambil darahnya, lalu dibuatkan, dicetak mirip macam Ustadz Fauzi itu juga. Rupanya yang ada di pikiran saya itu dikabulkan Allah. Sekarang apa yang terjadi? 450 orang yang pikirannya macam Ustadz Fauzi ini semua, insya Allah. Amin. Ada yang Fauzi, ada yang Fauziah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti ada pondok pesantren. Apa yang di pikiran kami dulu, macam mana supaya dakwah ini berkembang? Santri-santri sudah siap, bangunan-bangunan, tapi kita tidak pernah merasa puas karena masih banyak yang perlu diselesaikan. Pergilah jalan ke belakang, tempat makan belum selesai,
Pergilah jalan ke belakang, tempat air belum selesai. Ustadz Somad, kami mendengar tausiah Ustadz ini mau meringankan beban kami. Ini sampai di Darul Fikri ini bertambah pikiran kami Pak Ustadz. Pikiran kita ini mesti ditambah terus. Karena pikiran kita ini berpikir, bekerja, berpikir, bekerja. Kalau dia tidak dibebani dengan pikiran agama, macam mana bangun masjid, macam mana menyekolahkan santri, maka dia akan berpikir yang lain. Ibu-ibu sering-sering datang ke Darul Fikri, pikirkan pesantren. Karena kalau ibu tidak memikirkan pesantren, tak memikirkan santri, tak memikirkan saung, tak memikirkan kelas, tak memikirkan asrama, ibu akan berpikir macam mana beli tas kulit, macam mana mobil baru, macam mana rumah baru, macam mana. Pikiran ini akan terus bekerja. Pikiran tidak bisa dihentikan. Kalau mulut bisa dihentikan, berhenti kan? Kalau kaki bisa dihentikan, kalau tangan bisa dihentikan, tapi pikiran tak bisa berhenti. Bapak-bapak, ibu, kalau datang ke Darul Fikri, bawa bapak kemari. Bawa bapak kemari, tunjukkan mat'am belum selesai, tempat makan, tunjukkan masjid belum selesai, tunjukkan asrama belum selesai. Pikirkan Pak, bilang. Karena kalau tidak, bapak itu akan berpikir, rumah udah, mobil udah, tanah udah, bini. Dia akan berpikir terus. Maka pikiran ini mesti dibebani. Ustadz, apa yang Ustadz pikirkan sekarang? Setahun sekali mesti ada jadwal ke Bagan Beniu. Setahun sekali mesti ada jadwal ke Talang Mama. Setahun sekali mesti ada jadwal masuk ke pedalaman. Santri-santri mesti ditanggung. 1 tahun 25 orang gratis. Makannya mesti dicarikan. Oh, jadi kalau gitu Ustadz selama ini datang ke bupati, ke gubernur minta? Tak pernah. Lalu dari mana santri-santri itu makan? Dari Taba Yatubu YouTuban. Semua duit YouTube dari channel Ustadz Abdul Somad Official itu tidak diambil seperak haram. Tidak pernah gaji guru, makan santri dan lain sebagainya. Berapa dapat sebulan? Bulan lalu laporannya saya tanya, berapa dari YouTube? 150 juta habis untuk gaji guru, untuk biaya operasional, untuk makan, karena ditanggung beasiswa. Di sini beasiswa ditanggung 20 orang, kata Ustadz Fauzi. Mudah-mudahan banyaklah saudara-saudara kita yang memikirkannya ini, insyaallah. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar aja, isi juga kotak itu. Saya yakin sudah mengisi. Bagi yang belum mengisi bisa transfer ke nomor rekening. Bagi yang tak ada nomor rekening, tak ada buat duit cash, isikanlah semua di situ. Ada gelang, rantai, surat tanah, STNK, BPKB, akte notaris, kartu ATM, masukkan semua. Itulah yang kekal abadi. Yang lain daripada itu akan tinggal busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dipakai lapuk. Wa mata tasaddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan ke Darul Fikri, itulah yang akan kekal untuk hari esok. Al-Kayyis, siapa itu orang yang cerdas? Orang cerdas bukan yang IP-nya 200. Orang yang cerdas bukan IQ-nya 200, bukan yang IP-nya 4. Orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, ditekannya hawa nafsunya. Lima ba'dal maut, yang dipikirkannya apa nanti setelah mati. 3,5 hektar, tambah 1,5 hektar, tambah 1 hektar, 6 hektar. Inilah tanah yang tak bisa diwariskan, yang tak bisa dipinjamkan, yang tak bisa dijual belikan, yang tak bisa dihibahkan, karena tanah wakaf milik Allah mengalir sampai hari kiamat, insyaallah. Amin ya rabbal. Adapun yang lain-lain, mobil Pak Ustadz bisa dibawa mati, bisa mobil dibawa mati. Bagaimana caranya? Wakafkan ke Darul Fikri sebagai mobil operasional. Amin. Waktu almarhumah mak saya meninggal, saya di Pulau Madura, mau dibawa ke kampung kelahirannya di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Tak ada ambulan yang mau membawa dari Pekanbaru karena perjalanan 12 jam. Telepon adik saya, tak ada ambulan. Cari dapat. Sakit hati saya, dendam saya. Maka saya bertekad mesti ada ambulan. Akhirnya sekarang Yayasan Tabung Wakaf Umat kami di Pekanbaru dapat beli ambulan 1. Kemarin datang lagi orang ngasih ambulan, datang ambulan 3, sekarang ambulan. Syarat naik ambulan tuh 2, sakit mati.
Alhamdulillah, sesudah ada 3 ambulan ini, tak ada pula yang sakit, tak ada yang meninggal. Semua kesakitan, kerisauan pikiran saya sampaikan ke ceramah, direspon oleh jamaah. Mesti ada pesantren, datang jamaah menolong. Mesti adik-adik ini dikirimkan ke luar negeri, datang orang menolong. Mesti ada mobil ambulan, datang orang menyumbang. Maka saya pun risau menengok mat'am belum selesai, masjid belum selesai, asrama masih perlu, santri yang akan mendaftar lebih banyak lagi. Maka insya Allah semakin banyak yang mendengar, saya mengajak kepada jamaah dari Sabang sampai Papua, datanglah jalan-jalan ke Riau, mampir ke Selat Panjang, tengok pesantren Darul Fikri, selesaikan bersama. Inilah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat cuma 3. Yang pertama ahluhu, anak, istri, suami, kawan, sahabat ikut mengiring ke liang lahat. Istri pun ikut mengiring ke liang lahat. Berapa banyak sudah saya menghadiri pemakaman. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Menengok orang mati di pinggir liang lahat, menangis istri, Abah. Tapi tak ada satupun yang mau masuk ke dalam, hanya menangis di situ aja. Yang ada di situ pun melarang, ibu-ibu jangan bu, jangan bu. Saya diam aja. Saya kalau ada orang mau masuk itu saya diam aja, saya mau nengok. Betul tak dia mau masuk? Mana ada, sandiwaranya aja itu. Tak ada, paling-paling kau ditanya kenapa kau nangis, sikit kali warisannya. Pulang mereka ke rumah, selesai baca talqin, baca yasin, baca doa, selesai pulang mereka ke rumah. Hari pertama menangis, bengkak biji matanya. Hari kedua mulai dia buka STNK BPKB, mana mau dijual berganti, bagi-bagi harta warisan. Hari ketiga dia mulai nonton TV. Kalau pernah 2-3 sak semen batu bata membebaskan tanah, itulah yang akan menolong pada hari kiamat. Sudah ku sampaikan ya Allah, ada jamaah yang mau menolong, alhamdulillah. Tak ada yang mau menolong, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Maluhu, harta. Yang pertama mengiring ke liang lahat, keluarga. Yang kedua mengiring harta, mobil mengiring, motor mengiring, selimut mengiring, sepeda ontel mengiring. Habis itu mereka bawa pulang semua, tikar plastik pun dibawa pulang. Habis semua dibawa pulang. Tinggallah kita terbujur di situ. Anak yang ada di dalam melompat naik ke atas, dipanggilnya kawan-kawannya, bro ambil skop cangkol kita timbun, kita pijak biar padat. Habis. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Apa dia? Wa amalu. Bapak-bapak dari TNI Polri datang kemari, bawa istri-istri, tengok tempat makan, tengok asrama, tunjukkan anak-anak, minta doa. Bapak-bapak dari kepolisian, selama ini ustadz yang datang ke Polres, bawa bapak-bapak kemari, mereka yang ngaji datang kemari. Beda itu rasanya kalau ustadz yang datang dengan kita yang datang. Bapak-bapak dari angkatan laut datang kemari, bapak-bapak anggota dewan, bawa anggota dewan itu ke sini biar ditengoknya dengan biji matanya, makan bersama santri, melihat apa yang dimakan santri. Supaya apa? Karena dengan melihat akan berpikir, dengan mendengar akan berpikir, dengan merasakan akan berpikir. Kalau cuma hanya sekedar jumpa di kantor, beda. Makanya hari ini kita bahagia sekali. Di tengah kesibukan mereka, bukan hari libur, hari kerja, bapak-bapak kita datang kemari, kita doakan mereka panjang umur, rezekinya berlimpah, kekuasaannya dijadikan sebagai amal soleh hendaknya. Segala yang dicita-citakan tercapai hendaknya semuanya insyaallah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini kita yang ada di sini ini sekarang 4 unsur. Yang pertama santri, sudah saya bahas. Yang kedua bapak-bapak ulil amri, sudah kita bahas. Yang ketiga para ustadz dan ustazah. Ustadz dan ustazah bukan pegawai laundry. Ustadz dan ustazah bukan karyawan PT perusahaan yang digaji. Tak ada yang bisa menggaji ilmu mereka. Carilah pegawai yang bisa digaji dari jam 4 subuh sampai jam 10 malam. Tak ada. Semua standar kerja di dunia ini 8 jam. 8 jam. Tapi orang bekerja di pondok pesantren, jam 1 malam ada anak kerasukan, ustazah dipanggil. Jam 2 malam ada anak mengigau, ustadz dipanggil.
Jam 3 malam ada anak yang mencret, ustadz dipanggil. Siapa yang sanggup mengatur itu? Maka jangan orang tua, bapak, ibu, petantang petenteng datang memanggil, mana ustadz yang udah menempel engkau, mana ustadz menjewer. Ustadz dan ustazah adalah orang yang menolong kita menyelamatkan dari neraka jahanam. Wahai bapak-bapak, aslinya kalian yang bertanggung jawab. Ibu, kalian yang bertanggung jawab. Tapi karena kita tak sanggup, maka kita serahkan anak kita ke pondok. Saya tak sanggup, saya berceramah. Tapi kalau untuk mengajar, mendidik anak saya 24 jam, saya tak sanggup. Saya hanya memeriksa. Baca surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Bisa pula dia hafal TK. Waktu dia belum lagi SD, sekarang udah SD. Waktu TK hafal dia amma yatasaalun. Meleleh air mata saya. Guru kau luar biasa, nak. Datang saya ke sekolahnya, mau mengucapkan terima kasih. Mau saya cium tangan guru tuh. Tak jadi saya cium, gurunya perempuan pula. Mestinya bapak ibu datang kemari. Kalau belum bisa memberikan hadiah untuk ustadz dan ustazah, maka jangan sepelekan mereka. Kalian boleh jenderal, kalian boleh dokter spesialis, kalian boleh pengacara, profesor, doktor, LCMA, kalian boleh ustadz terkenal. Tapi untuk mendidik anak-anak belum tentu bisa. Betul? Saya diundang ke Jalan Harapan Raya. Ustadz bisa datang ke sekolah kami. Oke, I'm coming. Begitu sampai di sekolah, saya sangka yang mau diceramah ini wali murid, anak-anak TK semua. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Abdul Somad. Tak ada satupun anak itu yang peduli. Saya pun dengan gaya saya lah, Assalamualaikum. 5 menit saya sudah ceramah, satu pun tak ada yang nengok. Orang tuh aja sibuk sendiri di bawah. Ini kalau diteruskan makin hilang wibawa saya ini, hilang harga diri saya ini. Akhirnya saya carilah pawangnya. Nampak saya kepala sekolah TK, ibu-ibu kecil aja. Saya bilang, Bu, tolong saya, Bu, selamatkan saya bilang. Majulah ibu itu. Anak-anak semua nengok. Tepuk anak soleh. Anak soleh. Lama saya temen. Itu kalau bahasa kitanya nendang banget gitu loh. Itu teguran luar biasa. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hai Abdul Somad, kalau tablik akbar di stadion mungkin kau bisa, tablik akbar di Istiqlal kau bisa, tapi menghadapi bocil-bocil ini ada pawangnya. Begitu juga dengan anak-anak kita ini. Bisa bapak menyuruh anak ini bersorban, pakai jubah, hafal matan, baca kitab, bahasa Arab. Mana kita bisa? Maka guru-guru, ustazah-ustazah ini muliakan mereka, hormati mereka. Kita tidak membayar mereka. Mereka bukan karyawan laundry kita bawa pakaian kotor, lalu setelah itu kita ambil. Kenapa lipatannya begini? Kenapa bau? Kenapa tak wangi? Siapa kita? Mungkin anak kita tamat, tapi barokahnya tak ada. Kullukum ra'in. Kamu bapak ibu adalah orang yang diminta tanggung jawab. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau jumpa ustadz ustazah, terima kasih sudah mendidik keponakan saya, terima kasih sudah mendidik anak-anak kami. Kami tak bisa memberikan apa-apa, berikan kami barokah dan doanya. Ustadznya sudah, anak-anaknya sudah, ulil amrinya sudah, bapak ibunya tolong jangan datang ke pesantren membawa air mata. Ini datang ke pesantren tengok kasur anak tipis, pergi ke dapur tengok makanannya, pergi ke tempat mandinya, apa ini? Mestinya anak tuh yang mengadu, bukan kalian menengok. Anak tuh mengadu, kalian marahi. Mak, aku di sana kasurnya tipis. Mak dulu tak berkasur lagi. Anak tuh datang mengadu, mak aku dijewer guru. Untung kau dijewer, kalau kau di rumah aku tempeleng kau. Mestinya kasih dia semangat. Jangan bawakan air mata ke pesantren. Kalau mau menangis,
tepuk bahunya, semangat kau di sini. Aku ingin kau jadi ulama, aku ingin kau jadi tentara, aku ingin kau jadi jenderal. Kau akan menjadi amal jariah untuk aku. Pulang menangis, dibalik-balik pokok-pokok sagu tuh, berhenti sebentar, pegang batang sagu tuh, nangislah di situ. Jangan di depan anak, jatuh mental dia. Siap ibu-ibu? Ibu-ibu yang bilang siap tak pula ada anaknya di sini. Saya yakin dan percaya, walaupun Bapak Ibu wali santri tak datang, tapi nanti link ini akan di-sharekan ke grup-grup wali santri. Kenapa? Karena kita ini semua akan mati menghadap Allah. Masa depan kita inilah anak-anak ini. Kita masuk surga nanti bukan sendiri-sendiri, berjamaah, dipanggil malaikat. Grup pesantren Darul Fikri, silakan masuk ke surga Jannatul Firdaus. Rombongan, tentu yang pertama dua Fauzi dulu, Ustadz Fauzi dengan Bang Fauzi yang wakaf, kemudian Pak Fauzi DPRD. Habis itu barulah santri, habis itu guru ustazah-ustazah, santri-santri, wali-wali santri yang baik-baik, yang cerewet-cerewet tak masuk, itu masuk neraka jahanam. Lalu yang di ujung-ujung, pas di ujung-ujung ada pula Ustadz Somad di ujung. Ditanya sama malaikat, ini dari Darul Fikri? Tidak. Loh, kok bisa ikut sini? Dulu meletakkan batu pertama. Masuk. Itulah namanya syafaat. Kau Abdul Somad masuk surga bukan karena ceramah kau. Kau Abdul Somad masuk surga bukan karena LCMAD PhD kau. Kau Abdul Somad masuk surga bukan karena profesormu. Kau masuk surga karena syafaat santri penghafal Quran dari Darul Fikri. Kita mana tahu kita masuk surga karena amal yang mana. Jangan kita sangka masuk surga kita karena sholat kita, karena puasa kita. Belum tentu. Karena belum tentu ada keikhlasan di dalamnya. Tapi jangan gara-gara ini pula besok bapak tak sembahyang. Besok dibangunkan ibu, bang sembahyang ya bang. Kita masuk surga bukan karena sembahyang kita. Sedang sembahyang aja belum tentu, apalagi tak sembahyang bang. Mudah-mudahan kita semua selalu berjamaah. Yang 4 unsur ini mesti bersama. Wali santri, ustadz ustazah, para santri dan ulil amri. Kalau 4 ini bersama, saya yakin dan percaya. Sedangkan 4 tahun segini perkembangannya, maka insya Allah 5 tahun ke depan Ustadz Somad akan datang lagi kemari. Jadi Ustadz Somad ini kemari memang pas mau dekat-dekat pilpres saja memang. 2019, 2022, nanti 2020. Terus baru datang lagi kemari, insya Allah tumbuh lagi bangunan, tanah pun semakin luas insya Allah, amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis tadi saya mulai jam 10, sekarang sudah jam 11. Saya walaupun tak menengok jam, sadar saya sudah 1 jam berdiri ini. Itulah saking udah lamanya tausiah ini, tak perlu bawa jam, tegak aja kita terasa, dari kesemutannya udah terasa. Enak kali lah jadi ustadz itu ya, duduk dekat bupati, duduk dekat kapolres, duduk DPR RI, berdiri di atas. Itu perasaan kalian aja. Coba nanti naik kalian ke atas nih, baru kalian rasakan. Oh, basah. Basah karpet ini kena hujan malam tadi. Kadang kita menengok aja, orang bawa mobil di jalan tol. Di tepi jalan tol nampaknya ada padi menguning. Di tengah padi itu ada pondok orang makan. Apa kata orang yang bawa mobil? Enaknya jadi petani, makan di tengah gubuk bersama anak dan istri. So sweet. Apa kata orang yang ada di pondok itu? Enaknya jadi orang kaya, naik mobil di jalan tol. Orang merasa kebahagiaannya di tempat lain, padahal dialah yang paling bahagia. Kalian waktu di pondok, enaknya orang di luar. Gimana nanti ya kalau kita keluar? Pas di luar, kalian berpikir enaknya kalau balik ke pondok. Jadi rasakanlah, nikmatilah suasana yang manis di pondok ini. Nanti sampai masanya pertemuan alumni, reuni akbar alumni Darul Fikri tahun 2053.
Hadir. Sekarang 2023, 2033, 2043, 2053. Yang ceramah nanti itu tetap Abdul Somad. Kalian waktu itu ada yang jadi gubernur Riau, ada yang jadi tentara, jenderal, ada yang jadi kepala dinas, kepala kantor. Waktu itu bapak-bapak, ibu-ibu ini udah meninggal. Saya masih hidup. Tiba-tiba pas saya sedang tausiah, terdengar suara helikopter. Ditanya, itu gubernur? Bukan. Itu bupati? Bukan. Itu menteri? Bukan. Siapa? Itu adalah alumni Darul Fikri yang punya pesawat pribadi, helikopter pribadi. Begitu. Kita mesti punya mimpi-mimpi. Kalau bermimpi aja takut, apalagi menghadapi kenyataan. Mimpi aja takut. Menjadi santri mesti berpikir Darul Fikri. Maka anak-anak bapak ibu yang ada di sini, dia sudah punya pikiran yang luar biasa tentang masa depan. Kita doakan semua mereka soleh dan solehah, terpelihara dari fitnah akhir zaman yang luar biasa, narkoba, LGBT, pil anjing gila, ganja, lem kambing.